Bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, kau Pentakosta, biarkan namamu, api roh suci, bakar hatiku. Api Kristus sudah menyala, 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 api Kristus sudah menyala. Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam ibadah online GSJA Ceria. Di hari Minggu pagi ini, bersama-sama mari kita siapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun dari rumah kita masing-masing. Dan dari rumah Tuhan di tempat ini, hendak menyatakan kemuliaan Tuhan hadir dalam rumah jemaat sekalian, satu persatu, keluarga demi keluarga. Mari siapkan diri, kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa, mohon berkat-Nya bagi sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala pemeliharaan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Dan kami dapat berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Termasuk pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu, di Sabat Kudus-Mu, di mana kami bersama-sama untuk bersahati, beribadah kepada Tuhan. Kini biarlah Tuhan setiap kami masing-masing, rumah demi rumah, keluarga demi keluarga, ada hadirat-Mu nyata Tuhan, dan biarlah bagian demi bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, dalam pengurapan Tuhan semesta, sehingga kami bersama-sama menikmati kehadiran-Mu, dan bergaul karib, semakin karib denganmu. Demikianlah ya Tuhan, kami berserah penuh sepanjang ibadah ini. Berkat-Mu tercurah. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan
memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sebab Kau Allah yang setia. Ku mau menyembahmu, ku sembah Kau, sebab Kau yang layak terima pujian. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus,
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh indah Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati lewat puji-pujian dan penyembahan yang bersama kita naikkan kepada Tuhan. Saatnya mari kita mendengar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat istimewa bagi setiap kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab hadirat-Mu nyata saat kami memuji dan menyembah-Mu. Dan kami percaya damai sejahtera-Mu meliputi kami ke masing-masing, keluarga demi keluarga. Dan sukacita surgawilah yang membawa kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kini Roh Kudus, biarlah Engkau menolong kami sekaliannya, sehingga tak terkecuali hamba yang menyampaikan firman-Mu dan umat-Mu yang mendengar, kami semua sama-sama diberkati. Demikianlah tidak ada penghalang berkat lagi, sebab Allah lah oleh Roh-Nya yang berdaulat pada waktu-waktu ini, yaitu saat firman Tuhan diberitakan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan, kami siap dibaharui dan melakukannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Minggu pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan saya berjudul Ebenezer. Ebenezer. Apakah itu? Dan mari kita akan bersama-sama menikmati kebenarannya. Dan kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Saya akan membacakannya dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-13. Puji Tuhan. 1 Samuel pasalnya yang ke-7, mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkannya seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan
dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, pada saat ini kita mau bersama-sama belajar tentang kebenaran yang penting ini, yaitu Ebenezer. Apakah maknanya bagi kita? Makna Ebenezer, kalau saya dapat mengatakan untuk melihat kebenaran-kebenaran satu persatu, maka saya menyimpulkan ada bagian Tuhan dan ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ebenezer. Yang pertama, Ebenezer. Eben itu artinya batu. Hezer itu artinya kemenangan. Jadi Ebenezer itu artinya batu kemenangan. Samuel mendirikan batu peringatan untuk membuat orang Israel selalu mengingat. Dan bagi kita sekarang ini, apa maknanya peringatan tentang batu kemenangan itu sendiri? Dari kisah bangsa Israel ini, demikianlah makna Ebenezer bagi kita sekarang ini. Pertama, makna Ebenezer adalah untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar. Orang Israel diperintahkan oleh Samuel untuk mengingat peristiwa kemenangan mereka terhadap orang Israel itu dengan melihat batu yang didirikan oleh Samuel dengan berkata, Ebenezer, ini batu kemenangan. Sampai di sini Tuhan beserta dengan kita. Kemenangan yang orang Israel peroleh adalah kemenangan yang luar biasa, di mana Tuhan menunjukkan kebesarannya. Dan orang Israel beroleh kemenangan karena Tuhan menyatakan kebesarannya dengan gemuruh yang dahsyat ketika orang Israel datang menyerbu orang Israel yang sedang berkumpul di Mispa itu. Dalam ketakutan orang Israel itu. Dan ketika orang-orang Filistin itu datang menyerbu, Tuhan mengguntur di tengah-tengah orang Filistin. Dan orang Filistin ketakutan. Dan mereka pergi meninggalkan orang Israel itu. Pada saat-saat yang genting hampir saja orang Israel terbunuh. Tetapi Tuhan mengguntur dan bukti bahwa Tuhan yang maha besar ada di tengah-tengah orang Israel. Lalu segeralah orang Israel mengejar orang-orang Filistin yang dikuasai ketakutan itu dan mengalahkan mereka. Kemenangan yang orang Israel dapatkan itu adalah karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, kemenangan yang kita peroleh sehingga kita hidup sampai saat ini sebagaimana kita hidup sekarang oleh karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha besar yang telah menyertai kita, memimpin kita sampai sekarang ini. Kita dapat berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan beserta dengan kita. Jadi mari kita akan selalu ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha besar, yang membawa kita sampai sekarang ini sebagaimana kita ada. Haleluya. Yang kedua, Ebenezer itu bermakna untuk kita selalu ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kasih. Karena kasihnya, Ia pelihara kita. Karena kasihnya, Ia membela kita. Karena kasihnya, Ia siap untuk menolong kita. Seperti orang Israel mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Keberpihakan Tuhan kepada orang Israel. Pertolongan Tuhan pada waktunya.
Itu karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih, yang memelihara. Pemeliharaannya dahsyat bagi orang-orang yang percaya, yang bergantung, yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya seumur hidupnya. Hari ini, jikalau kita diingatkan tentang Ebenezer itu, sama seperti orang Israel, diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama yang memberikan kepada orang Israel kemenangan, Ia Tuhan yang sama yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Ingatlah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha kasih. Berapapun keadaan yang mengancam kita, situasi apapun yang begitu genting yang mengkhawatirkan kita, ketika kita ingat Ebenezer, Tuhan yang maha kasih, yang memelihara kita, maka tidak lagi kita perlu takut dan khawatir menghadapi hari-hari yang kita sedang hadapi dan yang akan kita hadapi ke depan. Sebab Ia yang kita sembah adalah Ebenezer, Tuhan yang beserta kita, yang siap memelihara, menolong, dan membela kita. Haleluya. Yang ketiga, Ebenezer itu bermakna juga untuk mengingatkan kita bahwa ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Ada tanggung jawab, ada bagian yang harus kita kerjakan. Makna pertama dan kedua menunjukkan bagian Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi kemenangan yang kita peroleh sehingga kita bisa berkata Ebenezer, yang artinya batu kemenangan, yaitu sampai di sini Tuhan beserta kita, itu bisa kita alami, itu bisa terjadi kalau kita melakukan bagian kita juga. Seperti orang Israel yang mengalami kemenangan yang luar biasa itu, karena mereka melakukan bagian mereka yang harus mereka kerjakan. Dan kita juga harus belajar mengerjakan bagian kita, kewajiban kita yang harus kita kerjakan, jikalau kita ingin mengalami kemenangan yang besar, yang gilang gemilang. Apakah itu? Ingat kewajiban kita. Yang pertama, harus hidup dalam pertobatan. Orang Israel ketika diperingatkan oleh Samuel, bertobatlah. Maka mereka bertobat. Mereka meninggalkan cara-cara hidup yang salah. Mereka menyembah kepada Baal, kepada Asitoret. Itu adalah dewa-dewa bangsa asing, dewa-dewa tanah Kanaan yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan mereka bertobat, meninggalkan cara-cara hidup yang salah, meniru perilaku-perilaku bangsa-bangsa mereka yang ada di sekitar mereka. Nah, kita juga, jikalau kita ingin mengalami kemenangan dalam hidup kita, hiduplah tetap dalam pertobatan. Pertobatan bukanlah peristiwa sekali yang pernah kita alami dulu, tetapi pertobatan adalah gaya hidup kita tiap-tiap hari. Pertobatan bukanlah tangisan, tetapi pertobatan adalah perubahan hidup. Jadi, jikalau kita ingin mengalami kemenangan, mari kita berubah dari gaya hidup yang salah, dari karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak bisa berkata bahwa ya memang beginilah karakter saya, dari sononya udah begini. Enggak, saudara. Jikalau kita dalam Kristus, kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alami kehidupan yang dibaharui terus-menerus. Seperti firman Tuhan katakan, jikalau kita dalam Kristus, maka manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari.
Hidup dalam pertobatan itu kewajiban, itu bagian kita. Yang kedua, hiduplah dalam penyembahan yang hanya kepada Tuhan. Kita tidak tujukan kepada yang lain. Orang Israel meninggalkan cara penyembahan yang salah. Mereka beribadah yang salah. Ada dewa-dewa, ada berhala-berhala yang lain yang mereka andalkan dalam kehidupan mereka. Demikian kita. Ya, mungkin sekarang kita tidak menyembah patung dalam artian yang sesungguhnya, tetapi lihatlah, ketika hidup kita tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus, tidak mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ketika kita tidak lagi berdoa dengan benar, dengan sehat, ketika kita tidak lagi suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, ketika kita tidak lagi suka memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita tidak lagi memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ketika kita lebih mengandalkan pemimpin, mengandalkan manusia, orang tua, anak, ya, atau bos kita, atau orang lain selain Tuhan, maka sesungguhnya kita telah menyembah berhala. Sebab itu, jikalau kita ingin mengalami kemenangan, dan kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan beserta dengan kita, maka hiduplah dalam penyembahan yang sehat kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam disiplin rohani yang sangat kuat. Kalau dalam masa pandemi ini ada disiplin protokol kesehatan COVID yang harus kita kerjakan, itu harus. Tetapi jangan lupa, disiplin rohani juga itu jauh lebih penting. Disiplin rohani, ya, penyembahan, ya, beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus akan meningkatkan iman kita, yang pada gilirannya akan berdampak di dalam gaya hidup kita, mempengaruhi tubuh, jiwa, roh kita. Sehingga ketika iman kita kuat, imun kita juga akan kuat. Ketika rohani kita sehat, maka jasmania kita juga akan sehat. Ada bagian yang kita harus kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Hiduplah dalam penyembahan kepada Tuhan dengan setia. Bagian kita yang ketiga, hiduplah dalam pelayanan. Kita hidup dalam hidup sekarang ini adalah untuk Tuhan. Saudara berkarya, bekerja, berusaha, ibu rumah tangga mengurus rumah, anak-anak belajar, dan semua bagian-bagian kita masing-masing yang Tuhan sudah tetapkan, kerjakanlah itu semata untuk Tuhan. Lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaannya. Jikalau Tuhan menjadikan kita berhasil dan beruntung dan diberkati, gunakan itu juga untuk kemuliaan Tuhan, bukan semata untuk memenuhi hawa nafsu kita, bukan semata kita hanya untuk bermegah dengan segala sesuatu yang kita dapat dan yang kita capai, tetapi gunakanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita lebih dekat kepada Sang Pemberi berkat ketimbang berkat-berkat yang kita peroleh. Jikalau Tuhan memberkati kita, mari kita lebih mengandalkan Sang Pemberi berkat daripada berkat-berkat yang kita dapatkan. Itu harus kita ingat. Dan jikalau saudara dikaruniakan dengan karunia-karunia pelayanan, terlibatlah dalam karunia-karunia pelayanan yang ada di dalam ladang Tuhan. Jikalau Tuhan memberikan saudara kegerakan untuk melakukan pelayanan kasih, membantu orang, yang memperhatikan sesama, dan lain-lain, nyatakanlah itu, ya, perbuatan-perbuatan kasih kita. Lakukan itu semuanya sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Sebab melayani Tuhan bukan semata diukur di balik mimbar. Masa pandemi ini memberikan pelajaran kita untuk kita melayani bukan di balik mimbar gereja semata. Sekarang secara online, pelayanan kita
bukan di gereja di balik mimbar. Tuhan mengajak kita, pelayanan kita tanpa dinding gereja. Pelayanan kita menerobos batas-batas dinding gereja. Kita tunjukkan pelayanan kasih kita kepada lain orang. Ya. Menyatakan perbuatan kasih kita kepada banyak orang. Biarlah kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita dengan hidup melayani Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dia tetap setia menolong kita untuk menapaki perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, kedua anak saya, nama belakangnya tidak memakai nama belakang saya. Tidak ada fam, ya, tidak ada marga kalau dapat dikatakan. Ya. Anak pertama saya, Gada Eklesia Ebenezer. Yang kedua, Gempita Karisma Ebenezer. Saudara, untuk mengingatkan saya dan untuk mengingatkan anak-anak saya juga, jikalau kita sampai pada saat ini, itu karena Tuhan yang beserta. Dan itu menjadi batu peringatan bagi saya, bagi anak-anak saya. Nama mereka tidak ada Budiantonya di belakang nama mereka, tetapi Ebenezer. Agar selalu ingat bahwa Tuhan beserta selalu di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, tidak tahukah bahwa ini bulan September? Karena pandemi kita lupa bahwa bulan September adalah bulan ceria, di mana pelayanan GSJA Ceria dimulai. Sebagian besar kita lupa. Kita hanyut dalam perjuangan menghadapi pandemi ini, hingga kita lupa akan perkara yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalam gerejanya di GSJA Ceria ini. Hari ini saya ingatkan saudara, di minggu terakhir bulan September. September adalah ulang tahun GSJA Ceria. Kalau kita bisa pelayanan dan sudah menikmati pelayanan ini, itu karena Ebenezer. Sampai di sini Tuhan beserta kita. Saya mengajak jemaat sekalian, mari dalam 3 hari ke depan, ya, ini tanggal 27, 28, 29, 30, sebelum bulan ini berakhir, mari ambil waktu untuk berdoa puasa. Gunakan 3 hari terakhir di bulan September untuk kita naikkan ucapan syukur kita. Seperti Samuel mengajak orang Israel mengucap syukur akan kemenangan yang mereka peroleh dengan mendirikan batu kemenangan, yaitu Ebenezer, dan berkata sampai di sini Tuhan beserta kita. Demikian pula, mari saudara, gunakan 3 hari di akhir bulan September ini untuk kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa keadaan saudara sekarang ini? Keadaan yang mencekam, yang mengkhawatirkan, seperti orang Israel masuk dalam suasana yang mencekam, menakutkan. Orang Filistin sudah datang menyerbu mereka, tetapi orang Israel mendapat kemenangan. Saudara ingat, ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang Tuhan kerjakan. Ingat bagian yang harus kita kerjakan. Hiduplah dalam pertobatan. Hiduplah dalam penyembahan. Hiduplah dalam pelayanan. Lakukan dengan setia. Dan alamilah kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan mari kita berseru. Ebenezer, sampai di sini Tuhan beserta kita. Kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Jika Tuhan bicara buat saudara, kepala-kepala keluarga, jika Tuhan bicara kepadamu, wahai ibu-ibu, penopang keluarga, jika Tuhan berbicara kepadamu, wahai orang-orang muda dan anak-anak sekalian, mari
di tengah keadaan yang sulit ini, yang mengancam dan mencekam ini, ingat hari ini, firman Tuhan hari ini. Kita memiliki Tuhan yang maha besar. Kita memiliki Tuhan yang maha kasih, yang siap menolong dan memelihara dan berpihak kepada kita. Lakukan bagian kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bertobatlah jikalau Tuhan menunjukkan dosa-dosamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kobarkan pujian dan penyembahan. Hidup dalam disiplin rohani. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan nyatakan perbuatan kasih-Mu. Andalkan Tuhan, bukan andalkan hal-hal yang lain. Dan mari makin kita mencintai Sang Pemberi berkat ketimbang berkat-berkat yang kita dapat, agar semakin kemenangan kita peroleh. Bapa dalam surga, Engkau berkati umat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan ini. Biarlah yang lemah kini jadi kuat. Haleluya. Haleluya. Biarlah sekarang ini yang terikat dalam kebodohan dilepaskan. Mereka jadi bijak, dan dengan kebenaran firman ini dibaharui. Kini biarlah Tuhan, Engkau juga mengingatkan umat-Mu untuk hidup benar, mengerjakan bagian mereka, bagian kami, agar kami melihat kebesaran-Mu dan kuasa kasih-Mu nyata. Ya, terpujilah Tuhan. Kini kami dibaharui. Mujizat pertobatan, pembaharuan hidup terjadilah dalam kehidupan umat-Mu sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu yang begitu besar yang telah Kau limpahkan bagi kami. Haleluya. Kasih yang menembus
dibebaskan, dibangkitkan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya Bapak Ibu jemaat sekalian diberkati dalam ibadah dari awal hingga akhirnya. Sekarang saya mau berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Selain menaikkan doa-doa syafaat, juga berdoa bagi persembahan-persembahan yang akan Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian berikan. Puji Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala berkat-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, hadirat-Mu sepanjang ibadah ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa, berkatilah semua yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan di ibadah minggu pagi ini. Berkati tim media yang telah berlelah-lelah. Berkati WL Singers. Berkati juga ya Tuhan, para pendoa-pendoa syafaat yang mendukung ibadah ini. Berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Juga berkatilah umat-Mu yang membawa korban-korban syukur mereka kepada Tuhan. Baik persembahan-persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur, persembahan-persembahan persepuluhan juga yang mereka bawa kepadamu di dalam rumah Tuhan. Tuhan berkatilah mereka. Berkatilah pekerjaan mereka. Berkatilah biar Engkau membuka tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat dalam hidup mereka. Kecukupan dan selalu pemeliharaan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa dalam surga, hamba berdoa sekarang menaikkan syafaat bagi bangsa dan negeri ini. Terus kami berdoa ya Tuhan, bagi penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati semua usaha-usaha pemerintah, gugus tugas yang melakukan jerih payah mereka dalam penanganan pandemi ini, baik dari pusat hingga daerah. Tuhan berkati. Berkati tim medis yang bekerja berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang terpapar. Lindungi mereka. Kami berdoa Tuhan buat semua pasien-pasien yang mengalami positif COVID-19 ini, dalam perawatan isolasi mandirikah itu, ataupun dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau menolong. Biarlah lawatan-Mu nyata, memberkati semua obat-obatan dan penanganan-penanganan medis yang dikerjakan. Dan oleh kemurahan, semua pasien disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa ini sehingga tidak hanyut di dalam resesi ekonomi. Berkati ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekarang buat kehidupan umat-Mu hari lepas hari, dalam seminggu ke depan yang akan mereka jalani. Sertai mereka ya Tuhan. Pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Dan biarlah tetap pakai kami sekalian umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saja kami berada. Perlindungan tutup darah Yesus Kristus berlaku bagi setiap pribadi dan rumah tangga demi rumah tangga. Waktu mereka bekerja di luar rumah, berinteraksi dengan banyak orang, di mana saja, di perjalanan, di tempat kerja, Tuhan melindungi umat-Mu. Demikianlah keadaan umat-Mu, sehat-sehat dan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Demikian sekarang ya Allah. Engkau yang kami kenal sebagai Ebenezer, batu kemenangan. Yesus Kristus adalah kemenangan kami. Salib Kristus itu mengingatkan kami akan kemenangan yang telah tersedia bagi kami yang percaya. Waktu kami mengingat akan salib Kristus,
kami mengingat bahwa Engkau Tuhan beserta kami dan menyediakan kemenangan bagi kami. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah-limpah seperti gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, Gembala Agung kita yang baik, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali menjemput kita yang percaya dan diberkati. Sama-sama mengatakan amin. Soli Deo Gloria. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.